Saya jadi bertanya-tanya selama ini, kenapa pinjol ilegal ini tidak benar-benar diberantas dari negara ini, supaya para pinjol legal ini ada bempernya, ada alasan mereka, ada yang mereka kambing hitamkan untuk mengatakan bahwa teroran-teroran itu bukanlah debt collector kami yang melakukannya. Padahal sudah jelas-jelas nyata-nyata beberapa nasabah yang mengadu itu. Halo teman-teman para subscribers dan viewers YouTube Maro Channel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pinjol ilegal dan pinjol legal. Sebagaimana yang kita pahami selama ini bahwa pinjol ilegal itu adalah pinjol yang tidak berizin, yang tidak diawasi oleh OJK selaku otoritas jasa keuangan yang berhak untuk mengawasi finance yang ada di Indonesia ini. Mereka tidak ikut aturan dan juga bertindak sesuka hati mereka karena mereka tidak diawasi oleh OJK-nya langsung. Baik penggunaan bunganya maupun denda-denda yang mereka pakai tidak diawasi oleh OJK. Sementara pinjol yang legal adalah pinjol yang mempunyai izin, mereka ikut aturan dan diawasi oleh OJK. Dan tata cara penagihan mereka pun, bahkan tata cara pengenaan bunga ataupun cara kerja mereka diawasi oleh OJK. Itulah yang membedakan antara pinjol legal dengan pinjol yang ilegal. Tapi pada faktanya dari pengalaman kita selama ini, sebenarnya ada nggak sih pinjol ilegal atau pinjol legal itu? Sebenarnya benarkah mereka berbeda ataukah semua pinjol di negara ini tidak ada bedanya antara legal dan ilegal? Baik secara perlakuan maupun secara aturan dan peraturan maupun ketaatan mereka terhadap aturan dan peraturan. Teman-teman tentu paham bahwa selama ini pinjol legal ini merupakan pinjol yang disarankan, yang direkomendasikan oleh pemerintah, yang boleh dipakai karena mereka mengikuti aturan dan peraturan. Sebagaimana yang kita tahu, kalau namanya instansi yang mengikuti aturan dan peraturan karena mereka legal atau berizin atau resmi, mereka tentu lebih menguntungkan, lebih nyaman dan lebih aman serta terjamin untuk dipakai oleh para pengguna-penggunanya, terutama pengguna dana pinjol. Peraturan ini dibuat atau aturan ini dibuat adalah supaya pinjol ini bisa diawasi, bisa dikontrol, bisa dikendalikan, bisa diarahkan, bisa dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat banyak, terutama nasabah-nasabahnya. Untuk membantu banyak orang, untuk mempermudah hidup banyak orang, terutama mereka yang membutuhkan dana. Sehingga penggunaannya akan aman dan akan saling menguntungkan baik bagi pinjolnya sendiri maupun nasabahnya. Jadi sama-sama nyaman ya, sama-sama diatur, sama-sama diawasi, sama-sama diberdaya gunakan. Tapi setelah kita pelajari, setelah kita selidiki, ternyata di Indonesia ini tidak ada yang namanya pinjol legal. Legal dan ilegal itu hanyalah sebuah label, sebuah status yang menyembunyikan kebobrokan yang sebenarnya di balik kata pinjol legal. Pinjol legal ini sebenarnya hanya bersembunyi di balik kata legal, kata berizin, kata yang diawasi oleh OJK. Kalau mereka ini seolah-olah benar-benar bisa dipercaya dan mereka ini benar-benar diawasi oleh OJK sehingga bisa dipakai atau direkomendasikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak, untuk memberikan pinjaman, pelayanan, kenyamanan dan mempermudah hidup banyak orang. Dan seolah-olah mereka ini sesuai dengan adat, aturan dan peraturan yang ada di negara ini. Tapi apakah benar demikian? Atau apakah malah sebaliknya? Mereka hanya bersembunyi di balik kata legal. Jangan-jangan kata legal ini hanyalah kata yang mereka pakai untuk menyembunyikan kebobrokan mereka yang sebenarnya. Bahkan bisa jadi mereka lebih parah daripada yang ilegal, yang tidak berizin tadi. Baik, inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Kenapa pinjol ilegal ini ada dan pinjol legal ini ada? Sebenarnya pantaskah atau layakkah mereka ini disebut sebagai pinjol legal, pinjol berizin, pinjol resmi yang diawasi oleh OJK? Atau itu hanyalah label untuk menyembunyikan perbuatan-perbuatan mereka yang benar-benar di luar batas, yang benar-benar melanggar hukum? Pinjol legal ini jangan-jangan lebih berbahaya daripada yang ilegal. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut lebih dalam lagi,
Saya mau sampaikan dulu kepada teman-teman yang masih takut-takut, yang belum berani gagal bayar, yang belum berani untuk memulai galbay, yang mentalnya belum kuat, yang masih stres, yang diteror oleh para debt collector pinjol. Silahkan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini, kalian pasti bisa saling berbagi. Karena kalian berkumpul dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Sehingga kalian di grup ini, kalian yang senasib bisa saling berbagi, saling mendukung, saling memberikan informasi satu sama lain, apalagi kalian berkumpul dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini. Dan teman-teman yang sudah berpengalaman galbay di berbagai pinjol yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini ada di grup ini. Makanya kalian bisa saling support, saling dukung, saling berbagi informasi satu sama lain, saling berbagi tips, bahkan saling menguatkan, dan bahkan saling menceritakan pengalaman kalian supaya teman-teman dan anggota grup yang baru yang ada di grup ini, yang baru masuk ke grup ini, bisa tahu bagaimana cara memulai galbay yang baik dan bagaimana caranya supaya mental galbay kalian bisa benar-benar kuat. Supaya kalian bisa memulai galbay yang aman, yang baik, tidak stres. Baik, kita lanjut ke istilah pinjol ilegal dan pinjol legal. Kita tahu bahwa pinjol ilegal adalah pinjol yang tidak diawasi oleh OJK, tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Mereka bertindak semena-mena, bunga mereka sesuka mereka, dan juga aturan dan peraturan tidak pernah mereka ikuti. Namanya juga ilegal, ya kan? Dan mereka juga tidak bisa disanksi oleh OJK karena mereka adalah pinjol yang tidak berada di bawah naungan OJK. Artinya, ilegal ini mereka tidak berizin sama sekali, bahkan mereka ini tidak direkomendasikan oleh pemerintah karena mereka tidak mengikuti aturan dan peraturan di negara ini. Karena alasannya pinjol-pinjol ini merupakan pinjol-pinjol yang tidak mengikuti aturan dan peraturan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan banyak masalah di masyarakat. Benarkah demikian? Kita lihat, kalau pinjol yang legal adalah pinjol yang diawasi oleh OJK, jadi OJK mengawasi tingkah laku pinjol-pinjol ini dalam menjalankan ataupun melakukan usaha mereka. Mereka harus ikut aturan. Lalu kemudian OJK membuat aturan dan peraturan untuk mengatur regulasi pinjol-pinjol ini. Supaya pinjol-pinjol ini tidak menjadi pinjol yang merugikan baik kepada diri sendiri maupun kepada nasabah-nasabahnya. Kemudian pinjol-pinjol ini juga harus transparansi dalam melakukan dan menjalankan atau memberikan pinjaman mereka kepada nasabah. Baik pengaturan bunga, cara-cara penagihan, aturan dan peraturan penagihan, mereka harus taati itu semua. Waktu penagihan pun harus mereka taati. Dan bahkan cara-cara mereka untuk menghubungi keluar kondar itu sudah diatur dalam undang-undang. Tapi pada faktanya, saya mau tanya dulu kepada teman-teman. Menurut kalian, apakah ada pinjol legal yang bisa atau yang benar-benar mengikuti aturan dan peraturan dari OJK? Sebutkan satu saja pinjol legal yang benar-benar mengikuti aturan dan peraturan ketetapan dari OJK. Sebutkan satu saja. Tidak ada. Tidak ada yang benar-benar mengikuti atau menaati atau bahkan melakukan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Menurut saya, tidak ada satupun yang benar-benar layak disebut sebagai pinjol legal. Kita akan kupas satu persatu pada sesi kali ini. Katanya pinjol legal itu diawasi oleh OJK. Tapi pada kenyataannya, pada saat sekarang ini, di manakah pengawasan OJK ketika ada pengaduan dari nasabah tentang perlakuan para debt collector di bawah atau di lapangan? Apakah ada pinjol yang benar-benar disanksi sekalipun bukti-bukti yang diberikan lengkap? Atau apakah ada debt collector yang benar-benar disanksi ketika ada pelanggaran? Adakah pinjol legal yang benar-benar kena tindakan atau ditutup oleh OJK karena pelanggaran-pelanggaran berat yang telah mereka lakukan selama ini? Ketika ada terjadi bundir akibat dari ulah para debt collector pinjol ini, apakah ada salah seorang debt collector pun yang dipenjara? Adakah pinjol yang benar-benar disanksi oleh karena kelakuan mereka ini? Tidak ada. OJK yang telah membuat aturan itu tentang bunga, tentang penagihan, tentang segala macam itu tidak pernah berusaha untuk menegakkan aturan dan peraturan yang mereka buat. Jadi sebenarnya tidak ada label ilegal atau label legal di negara ini karena sama saja. Salah satu contoh tentang bunga, transparansi pemberian pinjaman. Tidak ada yang benar-benar transparansi. Di mana pinjaman ini kalau disepakati, contohnya nasabah mengajukan pinjaman 2 juta.
Harusnya yang diberikan 2 juta dong, ya kan? Tapi pada kenyataannya pencairan mereka ini tidak sesuai dengan pengajuannya. Yang dicairkan itu bisa jadi hanya sekitar 1,8 juta. Jadi, di awal saja mereka ini sudah melakukan pelanggaran. Promosi-promosi mereka yang begitu menggiurkan, cara pemberian pinjaman mereka yang begitu mudah, tidak sesuai aturan dan peraturan OJK. Bahkan pemberian pinjaman pun sudah mereka potong di depan dengan dalih biaya ADM. Kemudian aturan bunga OJK. OJK telah menentukan bahwa aturan bunga pinjol legal ini, bunganya tidak boleh melebihi dari 0,3%. Tapi pada kenyataannya dan faktanya, bunga mereka ini lebih dari 0,3%. Bahkan bisa hingga 100% dalam waktu 1 bulan. Aturan penagihan sebagaimana yang kita ketahui selama ini bahwa aturan penagihan telah ditetapkan oleh OJK di mana penagihan itu hanya boleh dilakukan sekitar jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi yang mau saya pertanyakan, adakah yang diikuti atau yang dilakukan oleh pinjol-pinjol legal ini? Tidak ada satupun. Katanya tidak boleh mengucapkan kata-kata yang mengintimidasi, kata-kata yang memaki-maki nasabah, yang menakut-nakuti, yang merupakan kekerasan verbal, bahkan kekerasan fisik tidak boleh katanya. Tapi adakah pinjol yang mengikuti peraturan tersebut selama ini? Adakah satu pinjol saja atau satu debt collector saja pun dari pinjol-pinjol itu yang benar-benar menaati aturan ini? Tidak ada. Katanya tidak boleh sebar data. Pada kenyataannya pinjol-pinjol yang sering melakukan ancaman penyebaran data, bahkan benar-benar menyebarkan datanya adalah pinjol-pinjol yang legal. Selanjutnya, tidak boleh menghubungi ke Kondar katanya. Tidak boleh menagih ke Kondar. Penagihan mereka ini bukan hanya ke Kondar, bahkan keluar Kondar juga. Mereka ini lakukan penagihan, bahkan intimidasi-intimidasi. Peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK untuk pinjol resmi ini tidak boleh menghubungi ke Kondar atau kontak darurat, apalagi keluar kontak darurat. Tapi pada faktanya para pinjol-pinjol ini sering sekali menelepon ke nomor-nomor kontak yang ada di daftar handphone si nasabahnya. Karena ada aturan dan peraturan yang mengatakan bahwa pinjol legal itu hanya boleh mengambil camilan, yaitu kamera, mikrofon, dan juga lokasi si nasabahnya. Tapi pada faktanya mereka juga mengambil data-data si nasabahnya dan bahkan menyebarkan foto-foto yang tidak senonoh dari data-data nasabahnya. Bahkan nomor-nomor kontak yang ada di handphone si nasabahnya pun mereka ambil. Buktinya mereka bisa menghubungi keluar Kondar ke nomor-nomor yang sering dihubungi oleh si nasabahnya. Selanjutnya adalah mengenai penagihan tidak boleh dilakukan selain ke nasabahnya sendiri. Selain ke alamat domisili si nasabahnya tidak boleh dikunjungi. Tapi yang sering terjadi di lapangan adalah penagihan sering dilakukan bahkan keluar dari si nasabahnya sendiri. Bahkan ke rumah tetangga si nasabahnya, bahkan ke rumah orang tua si nasabahnya, bahkan debt collector bisa menghubungi ke kantor, bahkan datang ke kantor. Jadi semua yang mereka lakukan dengan memakai atau mengatasnamakan label pinjol legal tadi itu, yang mereka lakukan lebih parah daripada yang ilegal sebenarnya. Mereka hanya bersembunyi di balik kata legal untuk melancarkan segala kejahatan mereka, untuk melancarkan segala perbuatan mereka, untuk melancarkan segala tipu-tipu mereka. Mereka tidak sesuai dengan aturan dan peraturan. Satupun aturan dan peraturan OJK tidak ada yang mereka taati. Seharusnya merekalah yang mengikuti dan menaati peraturan dari OJK. Tapi justru mereka memanfaatkan izin dari OJK tadi, label legal tadi, untuk menyembunyikan segala kejahatan mereka, segala pelanggaran mereka, dan juga segala perbuatan-perbuatan mereka yang sangat merugikan kepada nasabah-nasabah mereka. Itulah yang mereka lakukan selama ini. Buktinya, tidak ada satu laporan pun yang benar-benar ditanggapi oleh OJK. Sudah banyak kesusahan, sudah banyak laporan, sudah banyak penderitaan, sudah banyak keluarga-keluarga yang hancur, sudah banyak nasabah-nasabah yang kehilangan pekerjaan, sudah banyak nasabah-nasabah yang kehilangan kewarasan, bahkan kehilangan nyawa. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini, tidak pernah ada satu debt collector pun yang benar-benar ditindak tegas oleh pinjol atau OJK-nya sendiri. Dan tidak ada satu pinjol pun yang benar-benar ditutup atau dibekukan oleh karena pelanggaran-pelanggaran tersebut. Padahal itu sudah jelas-jelas, sudah terang-terangan mereka lakukan itu di masyarakat. Sudah banyak sekali pengajuan yang masuk ke OJK, tapi tidak ada yang benar-benar ditanggapi oleh OJK-nya. Tidak ada satu aturan dan peraturan pun yang benar-benar mereka taati.
Pertanyaannya, bukankah mereka ini hanya bertopengkan kata legal? Mereka inilah yang menjadi pelaku ilegal yang sebenarnya. Mereka ini hanya mempergunakan pinjol ilegal tadi sebagai alasan bahwa itu perbuatan pinjol ilegal. Saya jadi bertanya-tanya selama ini, kenapa pinjol ilegal ini tidak benar-benar diberantas dari negara ini, supaya para pinjol legal ini ada bempernya, ada alasan mereka, ada yang mereka kambing hitamkan untuk mengatakan bahwa teroran-teroran itu bukanlah debt collector kami yang melakukannya. Padahal sudah jelas-jelas nyata-nyata beberapa nasabah yang mengadu itu tidak pernah pinjam di pinjol ilegal. Tapi yang terjadi teroran kepada mereka, perlakuan kepada mereka, ancaman-ancaman intimidasi itu lebih parah daripada yang ilegal. Ini adalah pertanyaan besar di negara ini. Inilah yang harusnya diselidiki oleh instansi-instansi terkait. Apakah ada kong kali kong antara OJK dengan pinjol-pinjol ini? Sehingga kejadian-kejadian yang seperti ini tidak pernah bisa benar-benar diselesaikan. Dan ini sudah menjadi fakta di hadapan mata kita. Harusnya ini sudah bisa ditindak tegas, sudah terlalu banyak bukti, sudah terlalu banyak laporan, sudah terlalu banyak kenyataan yang nyata terjadi di hadapan kita. Bahkan tidak ada sedikit pun sanksi atau tindakan yang membuat para pelaku-pelakunya ini tadi jera. Maka dari situ saya simpulkan sebenarnya di negara ini tidak ada yang namanya pinjol legal. Justru pinjol legal ini lebih kejam daripada yang namanya pinjol ilegal. Oleh karena itu, maka pinjol-pinjol ini tidak layak untuk disebut legal, tidak layak untuk berada di negara ini, tidak layak untuk diberikan izin, tidak layak untuk diberikan panggung kepada pinjol-pinjol ini untuk melakukan kegiatan usaha mereka di negara ini. Karena pada dasarnya mereka ini bukan menjadi solusi bagi masyarakat banyak, justru mereka ini menjadi sumber masalah bagi banyak orang, sumber keributan, sumber kekacauan, dan sumber morat-maritnya ekonomi di negara ini. Sampai kapan pinjol-pinjol ini memakai nama legal, tapi mereka sebenarnya lebih parah daripada yang ilegal. Jadi tidak ada pinjol legal. Mulai saat ini jangan lagi sebutkan pinjol legal atau ilegal. Semua pinjol itu adalah ilegal. Oke teman-teman, semoga fakta-fakta yang saya sampaikan ini didengar oleh para pemerintah. Kalau pemerintah punya kuping, kalau mereka masih punya logika yang mereka pakai, sebenarnya sudah begitu terang benderang di bawah permasalahan-permasalahan ini terjadi. Tapi pada faktanya tidak pernah ada tindakan yang benar-benar membuat negara ini aman. Justru pinjol-pinjol ini malah membuat kehancuran ekonomi yang dimulai dari bawah. Jangan-jangan pinjol-pinjol ini adalah kerjaan orang-orang yang mau menghancurkan, mengacaukan, atau bahkan membangkrutkan negara ini. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata, salam sahabat.